Saya mulai terlibat dalam praktek joki. Saya terlibat sejak 2019. Selamat datang di episode baru dari Jitu Investigasi. Di usia 20-an ini, banyak dari kita yang sedang berada di persimpangan hidup. Masa di mana kita mengambil keputusan, memilih jalan sendiri, bahkan memikul tanggung jawab yang belum pernah kita alami sebelumnya. Fenomena ini disebut dengan quarter life crisis. Fenomena di mana tekanan sosial, keluarga, finansial, tuntutan karir, dan bahkan pencarian jati diri yang datang secara bersamaan. Banyak yang mengalaminya, namun tidak berani untuk bercerita. Ditambah lagi rasa cemas, overthinking, bahkan merasa bahwa hidupnya tidak berguna atau bahkan stuck di situ-situ saja. Pernyataan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Indonesia, yang mana 63 responden di kota Surabaya ditemukan 55,6% mengalami fenomena ini. Melalui Jitu Investigasi kali ini, kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini, dan juga melalui cerita yang pernah mengalaminya, kita akan melihat bagaimana quarter life crisis ini mempengaruhi kehidupan, keputusan, hingga bahkan kesehatan mental anak muda di sekitar kita. Fenomena ini bukan fenomena biasa, melainkan realitas sosial. Dan pada episode kali ini, mari kita dengarkan langsung dari mereka. Halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Muhammad Wailan Husmuibu. Umur saya sekarang 25 tahun. Profesi saya sekarang, saya bekerja di suatu perusahaan di bidang keuangan. Nah, jadi selain saya bekerja, saya juga kuliah teman-teman di salah satu kampus swasta di Kalimantan Selatan. Ya, kalau dari segi itu sih, kalau menurut saya itu kembali ke diri masing-masing ya. Kalau saya lihat, kalau saya pribadi enggak sama sekali tertekan sih. Karena boleh dikatakan kalau menurut saya bisa aja sih mengatur waktu terkait dua hal itu, baik dari segi bekerja maupun kuliah. Ya, jadi kenapa saya memutuskan kuliah setelah saya sudah bekerja duluan? Karena saya terpikir sih teman-teman ya. Yang pertama, karena kan saya juga calon orang tua atau ayah kan untuk anak-anak saya. Itulah yang jadi salah satu penyebab saya kuliah teman-teman. Karena buat apa saya tahu materinya aja, cuman saya nggak tahu dari isi esensi apa yang terjadi di kehidupan apa sebagainya. Makanya saya perlu kuliah juga teman-teman. Itulah keputusan saya ngambil kuliah lagi di sela saya bekerja. Oke, ya kalau dibilang relate nggak relate sih emang berbanding jauh ya. Soalnya kan yang saya ambil kuliah ini berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang saya kerjakan di pekerjaan saya sekarang teman-teman. Jadi kalau bilang relate atau nggak relate, pasti nggak masuk ya. Cuman itu adalah salah satu hal baru yang harus saya pelajari dan harus saya ketahui sih. Nah, kalau dari pertanyaan tadi sih, saya nggak merasa sama sekali tertekan ya atau insecure apa sebagainya, karena itu jadi motivasi saya teman-teman. Di satu sisi karena apa, saya harus bisa seperti mereka atau bahkan melebihi dari teman-teman saya yang udah duluan sukses atau apa itu teman-teman, itu sih. Kalau dibilang downgrade atau turun kasta sih enggak ya, karena kan saya bekerja siang, sedangkan kuliahnya itu malam teman-teman. Karena notabene yang orang yang kuliah pada malam hari yang seperti saya itu rata-rata orang sudah bekerja dan berpenghasilan teman-teman. Jadi kalau dikatakan downgrade atau turun kasta, enggak ya, itu sih. Kalau dari saya sih itu tantangan ya, karena saya punya prinsip apa yang sudah saya mulai pasti harus saya selesaikan teman-teman. Karena itulah emang yang diharuskan. Karena kan saya sudah mulai mau kuliah, berarti kan saya harus bertanggung jawab dengan kuliah saya, baik dari segi belajar, bayar biayanya atau apapun itu harus pasti ditanggungjawabkan. Kalau namanya refleksi berarti ya. Pertama
pasti dari teman terima kasih banyak sudah bertahan dan berjuang sampai sekarang. Wailan, kamu hebat, terus berkarya, jangan berhenti di sini, wujudkan mimpi itu dan jangan pernah menyerah. Untuk masa depan ya, Wailan, jangan menyerah ya. Masih banyak yang harus kamu kejar, masih banyak hal yang harus dicapai, masih banyak makanan-makanan enak yang harus kamu rasakan, masih banyak tempat-tempat indah yang harus kamu kunjungi. Kamu harus sukses, kamu harus berhasil, dan kamu harus bermanfaat bagi diri kamu sendiri, keluarga, pasangan, dan orang-orang sekitar, bagi baik nusa ataupun bangsa. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Ajali. Usia saya saat ini adalah umur 22 tahun. Untuk profesi saya sekarang, saya masih dalam masa jenjang perkuliahan, dan saya juga sekarang itu ada sampingan juga lah, menyerupai juga guru honor. Terkadang juga saya ikut freelancer. Nah, freelancer yang saya ikuti ini adalah 3D animasi. Sekarang karena saya cuma tertinggal tugas dari akhir saya, yaitu skripsi dan juga KKN sih, masih ada KKN sebenarnya. Cuman itu bisa saya sampingi lah dengan pekerjaan saya yang saat ini. Berbicara berbeda jauh sama enggak tuh ada kadang beberapa yang mungkin di luar ekspektasi, dan ada juga mungkin yang beberapa itu ya, wah ini memang sesuai, ada beberapa. Overthinking dan cemas itu kalau dari persepsi saya, misal saya kan sebagai guru honor ataupun freelancer itu, mungkin overthinkingnya itu ya bagaimana cara orang melihat saya, baik itu saya seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun bagaimana dengan cara saya mengajar, apakah itu cocok dengan mereka atau tidak. Itu adalah overthinking saya yang saya susah untuk menjelaskan. Mungkin bisa kawan-kawan melihatkan bagaimana kurs rupiah kita bekerja, dari nilai mata uang kita. Tekanan menurut saya uang sekarang itu luar biasa. Bagaimana cara dunia itu menggunakan kita, mungkin bisa, apalagi khususnya dari kawan-kawan yang freelancer juga, itu lumayan banyak lah, dimana kita memerlukan modal untuk menciptakan usaha-usaha dengan hasil dengan nilai yang maksimal. Itu kalau dari perspektif saya. Saya banyak sebenarnya memiliki banyak teman, ada yang dari kampung saya, bahkan ada yang dari di luar pulau pun ada juga. Bahkan untuk sekarang pun teman-temannya di pulau saya ada juga yang bahkan berada di Pulau Kalimantan ini. Kawan-kawan yang mungkin sudah melebihi ekspektasi yang jika dibaratkan ya sudah mencapai impian mereka sesuai dengan bidang mereka, itu luar biasa. Bahkan terkadang ada merasa tertekan, namun di sisi lain itu menjadi motivasi juga untuk diri saya sendiri. Kalau dari perspektif saya itu pribadi masing-masing. Cuman kalau dari perspektif saya, untuk mengatasi overthinking itu adalah cukup jalani saja. Jalani saja. Setiap kita berjalan itu, kalau kita nemu masalah, kita mau diam atau kita mau melewati jalan yang penuh rintangan tersebut. Nah, gitu aja. Kalau kita diam, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita jalan, alhamdulillah gitu. Itu nanti akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, itu kalau dari saya. Hal yang saya mau bilang ke masa lalu saya adalah terima kasih untuk menjadi Ahmad Ajali, dan segala hal yang kamu berikan, rintangan-rintangan yang kamu sudah jalani itu merupakan terima kasih untuk masa sekarang ini. Pesan dari saya di masa depan adalah semoga kamu menjadi yang terbaik, semoga kamu membanggakan orang tuamu, semoga kamu juga membanggakan sekitarmu. Itulah pesan untuk masa depan saya. Dari bincang-bincang kita dengan narasumber kali ini,
kita dapat mengetahui bahwa quarter life crisis dapat dialami oleh siapapun dan dapat dipicu oleh berbagai faktor dan tekanan. Hal ini bukanlah hal yang memalukan atau bahkan bertanda bahwa kita gagal, tetapi kita hanya cemas dengan apa yang akan kita alami di masa depan. Ingat, semua orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak apa berprogres pelan-pelan, yang penting berprogres dan jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Terima kasih kepada narasumber dan semua yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan maupun fisik dan mental. Dan sampai jumpa di episode YouTube Investigasi selanjutnya. Saya mulai terlibat dalam praktek joki. Saya terlibat sejak 2019.